Iya. Kalau kita sudah masuk di pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ada kaidah yang harus kita tegaskan. Yang pertama, ketika seorang membaca dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tetapkan sifat itu. Ya, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam ayat Al-Qur'an atau ditetapkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ditetapkan sifat tersebut. Kemudian yang kedua, dari penetapan sifat, kalau sudah ada sifat ditetapkan, kaidah yang kedua, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dialah Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian tahu ada tandingan bagi Allah? Maksudnya kalau dibahasakan bahasa lain, tidak ada tandingan bagi Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada siapapun yang sebanding sepadan dengannya. Dan seterusnya ya, dari ayat-ayat yang menunjukkan makna ini. Kemudian kewajiban kita kalau ada sifat disebutkan, yang ketiga, kita harus memutus segala keinginan untuk mengetahui bagaimana kaifiat sifat itu. Bagaimana? Iya. Karena sifat-sifat Allah tidak diketahui bagaimana ya. Tidak diketahui kaifiatnya. Tidak diketahui kaifiatnya karena Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluk. Jelas ya? Baik. Jadi ini kaidah. Dipegang. Siapa yang membaca ayat maupun hadis tentang sifat-sifat Allah ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis, maka ada 3 kaidah dia pegang. Yang pertama, dia tetapkan sifat-sifat itu sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia serupakan dengan apa? Makhluk. Dan yang ketiga, dia putus ketamakan, dia putus keinginan untuk mengetahui bagaimana dari sifat itu, pembagimaannya. Ini 3 kaidah harus dipegang. Ya, jadi seorang kalau baca dari nas-nas sifat, hidupkan 3 kaidah ini, amalkan. Maka baru dia akan masuk di dalam pembahasan keimanan yang indah. Dia akan mengerti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat, dan kita terima apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ayatnya atau ada haditsnya, maka kita wajib apa? Menetapkannya, menerimanya. Iya. Kemudian kewajiban yang kedua, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kemudian kewajiban yang ketiga, harus diputus segala keinginan untuk mengetahui bagaimana kaifiatnya. Iya. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat wajah. Ya, sifat wajah bagi Allah. Maka bagaimana kita memahami sifat ini? Terapkan kaidah ini, 3 ini. Pertama, kita tetapkan sifat wajah bagi Allah sebagaimana diterangkan di berbagai ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di banyak hadis. Kita tetapkan itu. Iya. Kemudian yang kedua, iya, kita tetapkan bahwa wajah Allah pasti tidak serupa dengan makhluk.
Kemudian yang ketiga, jangan bertanya tentang bagaimana wajahnya, menggambarkannya. Iya, menggambarkannya. Sebab ini sesuatu yang gaib dari kita, perkara yang kita tidak punya ilmu tentangnya.